Halo teman-teman, jika kamu seorang pekerja atau karyawan, mungkin cerita ini bisa relate dengan kamu. Jadi, aku itu seorang pekerja ya, karyawan gitu ya. Udah 10 tahun lebih di sebuah perusahaan, dalam hal ini di rumah sakit. Jika kalian seorang pekerja atau karyawan, ada saatnya kalian mungkin akan seperti saya ya, itu ketemu momen di mana direktur atau bos kalian atau atasan kalian itu memberikan pekerjaan tambahan ya, atau pekerjaan lebih, atau posisi baru, kondisi baru yang tidak seperti pekerjaan sebelumnya gitu. Kalau diperhatikan ya, hal itu seperti kita itu dipindah dari sebuah kondisi yang nyaman dengan ritme alur flow kerja kita yang bertahun-tahun misal ya, kemudian kita diberi tugas tambahan ya, atau dipindah di divisi tambahan atau divisi lain gitu ya, yang mana tidak seperti pekerjaan sebelumnya gitu. Itu tentu saja akan membuat kita kaget di situ ya. Nah, aku ingin membagikan setidaknya 3 hal penting ya, 3 hal berharga yang mungkin bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman semua dalam konteks ketika kita mendapatkan pekerjaan baru atau tugas baru atau posisi baru di sebuah perusahaan tempat kita bekerja. Sudah tentu seorang pimpinan ya, direktur atau bos itu menuntut kita bekerja lebih keras ya, ekstra ya, lebih cepat, lebih kreatif dan inovatif ya. Apalagi kalau misal kebetulan dalam konteks ini saat ini aku berada di posisi manajemen gitu ya, bukan sebagai pelaksana lagi gitu. Dia dituntut untuk berpikir lebih keras, lebih ekstra ya. Bahkan banyak hal-hal yang harus aku pelajari, hal-hal baru yang harus aku pelajari di situ. Nah, poin pertama itu yang bisa diambil dari kondisi ini adalah bahwa ini jadikan sebuah kesempatan atau momen untuk kita belajar hal-hal yang baru gitu ya. Jadi misal seperti saya itu usia sudah 30 tahun ke atas ya, itu memang sulit untuk belajar hal-hal baru gitu. Nah, kesalahanku adalah aku terlalu nyaman dengan pekerjaanku sebelumnya gitu. Pekerjaan misal katakanlah 10 tahun sebelumnya itu aku nyaman sebagai pelaksana gitu ya. Jadi kerja itu hanya template saja ya, mengukurkan kewajiban saja, itulah istilahnya kayak gitu ya. Dia kerja keras, tetap keras, kerja sungguh-sungguh sesuai SOP ya, tapi dilakukan secara monoton dan repetitif, berulang selama 10 tahun. Itu tentu saja ya akan melemahkan banyak hal gitu ya. Khususnya adalah kemampuan atau keinginan untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi hal penting yang pertama adalah kita harus belajar dengan hal-hal yang baru gitu. Walaupun saat itu kita ya, kamu itu bekerja di satu posisi atau di satu pekerjaan yang repetitif, tapi usahakan kita tetap belajar dengan hal-hal yang baru. Katakanlah belajar untuk berkomunikasi dengan orang ya, kemudian bikin project-project baru gitu ya, katakanlah belajar desain, belajar marketing ya gitu ya, belajar hal-hal yang lain lah yang bisa menambah ilmu gitu ya, yang bisa menambah skill baru untuk kalian. Jadi ketika suatu saat kamu itu dihadapkan dengan pekerjaan baru ya, yang kita tidak tahu apa itu, kita sudah ada basic. Kalaupun
hal yang kita pelajari itu sebelumnya tidak begitu berguna di posisi yang baru itu, setidaknya otak kita itu tidak mati ya, tidak lemah karena terlalu nyaman dengan pekerjaan yang sebelumnya gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tentang manajemen stres gitu ya. Ketika kita mendapatkan kerjaan baru dari bos, pimpinan ya, atau direktur, itu apalagi seperti aku saat ini itu usia 30 tahun ke atas, itu agak-agak gimana ya, sulit ya untuk dipacu lagi, itu sulit gitu ya. Tapi ketika kita sudah memilih pekerjaan baru ini ya, memilih untuk menerima pekerjaan baru ini, posisi baru ini ya, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab dengan tugas ini, harus konsekuen gitu. Kita menerima tugas ini ya kita harus mau kerja gitu loh. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sudah mau menerima tugas ini, pekerjaan ini ya, tanggung jawab sudah oke lah, dipaksa untuk mau, dipaksa untuk belajar hal yang baru gitu ya. Tapi tetap aja momen ketika itu kita akan stres gitu. Nah, jadi kita harus punya mekanisme respon stres gitu, coping stres lah istilahnya gitu. Jadi kita tahu ketika kita stres, kita pusing ya karena pekerjaan, kita ada satu pelarian gitu ya. Mungkin dengan cara hobi kalian itu apa ya, itu penting sekali teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri hobinya adalah olahraga gitu ya. Jadi saya sudah menentukan bahwa olahraga lari adalah sebagai manajemen stres saya gitu ya. Jadi ketika stres, oke, kerjaan selesai, atau misal bisa dilakukan besok lagi, nanti ada waktu, aku menggunakan waktu itu untuk olahraga lari ya, untuk rilis stres gitu ya, untuk melepaskan stres. Jadi besoknya siap untuk disiksa lagi gitu, intinya kayak gitu ya. Jadi ada satu pelarian, ini seperti itu penting sekali teman-teman, supaya kita tetap waras. Nah, kemudian yang ketiga adalah aku baru merasakan hal ini kayak gitu ya. Jadi kan yang pertama adalah kita harus selalu belajar ya, supaya tidak kaget. Saya ulangi dari yang pertama ya. Yang pertama adalah kita harus selalu belajar hal yang baru ya, supaya kita tidak mati pikirannya ya. Yang kedua, kita punya manajemen stres. Ketika kita mendapatkan posisi atau pekerjaan baru, kita punya pelarian untuk hari dari stres itu sesaat ya, sejenak. Dan yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan ya, pekerjaan yang baru, kita harus sesegera mungkin untuk beradaptasi ya, segera mencari celah, mencari apa sih yang diinginkan oleh direktur, apa sih yang diinginkan oleh atasan kita gitu, sehingga kita bisa mengcounter ya, atau setidaknya ketika sebelum direktur atau pimpinan atau atasan kita itu menekan kita, kita sudah punya kita sudah tahu arahnya mau kemana kayak gitu. Jadi kita bisa meminimalisir atasan atau direktur kita, bos kita itu marah-marah ke kita kayak gitu, karena kerjaan kita lambat kayak gitu. Takutnya seperti itu gitu. Jadi kita harus segera beradaptasi dengan alur kerja atasan kita. Jadi kita tidak, kalau bahasa sini itu kebias-bias gitu ya, tahu nggak, kebias-bias, keseret-seret dengan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh direktur terhadap kita gitu ya. Aku rasa itu dulu ya hal yang bisa aku bagikan ya. Jadi yang pertama adalah kita harus selalu belajar mengantisipasi suatu saat kita mendapatkan pekerjaan atau tugas baru ya. Yang kedua, kita harus punya mekanisme stres ketika kita mendapatkan pekerjaan baru dan stres ya. Kemudian yang ketiga adalah segera atau cepat untuk beradaptasi dengan
hal baru gitu. Kalau tidak, ya kita tidak bisa mengikuti dan kita akan ketinggalan atau bahkan kita akan tergantikan, semacam itu. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.